setelah kita sebelumnya membahas mengenai apa itu populasi dan apa itu sampel, dan ternyata memang sampel juga ada satu tujuan di sana, yaitu agar dapat menjadi representatif dari populasi dan dapat digeneralisasikan pada populasi, di mana nanti harapannya adalah dari peneliti bahwa apa yang terjadi pada sampel itu juga diasumsikan atau dianggap terjadi juga pada populasi, meskipun kita tidak meneliti pada satu populasi. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai cara pengambilan sampel. Bahwa ternyata memang cara pengambilan sampel ada beberapa, tapi secara umum ada dua besar, yaitu pengambilan sampel secara probability atau probabilitas, kemudian pengambilan sampel non probability atau tidak menggunakan prinsip probabilitas. Jadi kedua ini ada satu perbedaan signifikan, yaitu yang pertama adalah untuk pengambilan sampel secara probabilitas, maka di dalamnya dilakukan satu proses pengacakan. Jadi mengambil sampelnya secara random atau secara acak. Sedangkan untuk sampel yang non probabilitas, maka pengambilan sampelnya tidak dilakukan secara acak. Sedikit saya ingatkan untuk bahasan yang sebelumnya bahwa syarat untuk supaya sampel penelitian boleh digeneralisasi ke populasi ada dua, yaitu diambil secara acak dan jumlahnya cukup. Sehingga bila kita amati pada bahasan yang kali ini mengenai cara pengambilan sampel, ada dua, yaitu pengambilan sampel probabilities atau probabilitas ya dengan cara acak, dan yang kedua adalah pengambilan sampel non probabilitas atau tidak dengan cara acak. Maka yang boleh kemudian untuk digeneralisasi ke populasi hanyalah pengambilan sampel dengan cara sampel probabilitas atau dengan cara acak. Sedangkan untuk pengambilan sampel yang non probabilitas, maka tidak boleh dilakukan generalisasi pada populasi. Artinya hasil penelitian itu hanya dapat disimpulkan pada level sampel. Baik, jadi artinya di sini ketika ada seorang peneliti yang ingin meneliti dan mempunyai suatu pertimbangan bahwa pengambilan sampelnya tidak secara acak, itu juga diperbolehkan juga, tidak ada masalah, tapi konsekuensinya adalah tidak boleh digeneralisasi pada level populasi. Sedangkan untuk seorang peneliti yang mengambil sampel secara acak, maka dapat kemudian hasilnya digeneralisasi pada populasi dengan catatan bila sebelumnya sudah dilakukan penghitungan sampel, sehingga sampel juga diambil dengan jumlah yang cukup. Baik, saya akan berikan sedikit contoh mengenai sampel probabilitas, yaitu yang paling populer biasanya disebut dengan simple random sampling, yaitu mengambil sampel secara acak dengan cara yang sederhana. Bisa dengan cara mengundi, bisa dengan cara menggunakan metode pengocokan yang lainnya, atau mungkin dengan cara pengacakan dengan cara menggunakan kertas ataupun menggunakan ballpoint dan sebagainya macamnya, dengan cara sederhana. Tetapi memang pada pengambilan sampel secara acak sederhana ini memang ada satu syarat, yaitu para peneliti harus sudah memiliki sampling frame-nya atau gambaran dari anggota populasinya, sehingga nanti yang diacak itu adalah terhitung sebagai individu dari anggota populasi yang nanti akan diambil sebagai satu sampel penelitian. Baik, kemudian nanti ada juga yang disebut sebagai stratified random sampling, dan ada juga cluster random sampling. Baik, ketika kita membaginya berdasarkan strata-strata yang ada di dalam sampel di dalam populasi, sebagai contoh adalah kita ingin membagi untuk pada populasi dengan tingkat pendidikan yang rendah maupun tingkat pendidikan tinggi, kita ambil sampel pada masing-masing stratanya, maka kita melakukan pengambilan sampel secara stratified random sampling. Berikutnya adalah cluster random sampling. Cluster random sampling berarti kita mengacaknya pada kelompok atau klasternya, bukan pada individunya. Kalau pada simple random sampling yang kita acak adalah individu, sedangkan pada cluster random sampling yang kita acak adalah kelompoknya atau klasternya. Sebagai contoh, ketika kita ingin meneliti di sebuah kota dan kemudian kita menggunakan klaster, kita tidak dapat memiliki nama-nama warga kota tersebut karena terlalu banyak. Kemudian kita menggunakan klaster kelurahan. Oleh karena itu, berikutnya yang diacak, karena ini menggunakan metode cluster random sampling, yang diacak adalah kelurahannya, bukan orang warga masyarakat kotanya. Inilah disebut sebagai cluster random sampling. Baik, dan nanti juga ada beberapa macam jenis yang lainnya. Berikutnya adalah sampel non probabilitas. Di sini sebagai contoh ada beberapa pembagian jenisnya.
ada yang disebut sebagai kuota sampling, ada yang disebut sebagai accidental sampling, ada yang disebut sebagai snowball sampling, dan seterusnya. Di mana di dalam metode-metode tersebut tidak dilakukan proses pengacakan. Beda dengan proses pada metode pengambilan sampel yang probabilitas. Yang tadi ini, yang simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan seterusnya. Baik. Nah, bicara mengenai pengambilan sampel, tadi ini ada istilah yaitu random sampling. Pada bahasan sebelumnya, saya sempat mengungkapkan istilah randomisasi atau random allocation. Jadi di sini ada dua istilah dengan sama-sama kata-kata randomnya, tetapi yang pertama adalah random allocation atau randomisasi, yang satunya adalah random sampling. Apa sebenarnya perbedaannya? Random sampling adalah proses pengambilan sampel dari populasi secara acak, proses pengambilan sampelnya. Sedangkan untuk randomisasi atau random allocation adalah proses pengacakan ketika kita telah mendapatkan sampel dan kita bagi mana yang masuk kelompok perlakuan dan mana yang masuk kelompok kontrol. Dengan secara acak, ini disebut sebagai randomisasi. Jadi mengambil sampelnya acak dari populasi disebut sebagai random sampling, sedangkan setelah dapat kemudian kita bagi mana yang perlakuan, ini khususnya untuk penelitian yang analitik eksperimental. Mana yang masuk kelompok perlakuan dan mana yang masuk kelompok kontrol kita acak kembali secara acak. Jadi tidak hanya kita pilih tapi kita acak. Oleh karena itu disebut sebagai proses randomisasi. Jadi berbeda di sini. Random sampling adalah proses pengambilan sampel secara random dari populasi, sedangkan randomisasi adalah membagi mana yang masuk kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan secara acak. Baik, disinilah bahasan kita mengenai proses atau metode pengambilan sampel. Berikutnya kita akan membahas mengenai metode penghitungan sampel. Ya, sebelum kita masuk bagaimana kemudian mengenai rumus penghitungan sampel, maka sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai jenis skala data. Apa itu jenis skala data? Ada apa lagi nih jenis skala data? Iya, memang kita perlu, dan ini jadi salah satu hal yang juga sangat penting ketika kita ingin melakukan satu penelitian. Karena kita harus tahu bahwa data yang kita dapatkan dalam penelitian kita ini berjenis apa saja. Karena nanti masing-masing jenis ini akan mempengaruhi rumus sampel apa yang kita gunakan, dan nanti di ujung belakang adalah akan membantu kita untuk menentukan jenis uji statistik apa yang dapat kita gunakan. Baik. Yang pertama, kita bahas mengenai jenis skala data. Yang pertama adalah pembagiannya. Pembagiannya ada 4, yaitu ada 4 jenis skala data: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya ulangi lagi: nominal, ordinal, interval, rasio. Baik. Nah, untuk mempermudah pemahaman, saya akan bagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok family nominal dan ordinal. Jadi nominal dan ordinal adalah satu kelompok family besar, dan family berikutnya adalah berisi interval dan rasio. Baik, family yang pertama nominal dan ordinal, family yang kedua berisi interval dan rasio. Family yang pertama ini adalah family untuk jenis skala data dengan data yang bentuk aslinya bukan angka. Ini cara mudahnya untuk memahaminya. Jadi yang family pertama, yaitu nominal dan ordinal, adalah family data yang bentuk data aslinya itu bukan angka. Sedangkan family yang kedua, yaitu yang berisi interval rasio, adalah family data yang data bentuk aslinya adalah angka. Nah, apakah memang ada data yang bukan angka? Ada. Sebagai contoh, ketika kita ingin meneliti data karakteristik responden, kemudian kita mendapatkan data jenis kelamin, maka data yang kita dapatkan adalah laki atau perempuan. Nah, laki atau perempuan ini bukanlah data yang berbentuk asli angka. Dia data yang bentuk asli adalah non-angka, laki dan perempuan. Baik, beda dengan ketika kita ingin mendapatkan data berat badan atau tinggi badan, maka kita akan mengukur dengan timbangan ataupun dengan ukuran atau dengan pengukur tinggi badan. Maka akan kita dapatkan berapa angka kilogram dan berapa angka sentimeter. Sebagai contoh, ketika kita timbang badan, kemudian kita mendapatkan angka 75 kg, maka kita dapatkan data berbentuk angka sebesar 75 kg. Beda, kalau tadi yang jenis kelamin adalah datanya dalam bentuk non-angka, yaitu laki
atau perempuan. Kalau yang satunya berat badan, maka kita dapatkan data bentuk aslinya adalah angka 75 kg. Atau mungkin ketika kita melakukan suatu penelitian menggunakan suatu survei kuesioner begitu, kemudian kita minta si responden untuk mengisi, kemudian kita kasih skor, kita jumlahkan nilainya, kita dapat nilai suatu nilai, contoh saja dapat nilai 75, maka ini juga bentuknya adalah angka. Baik. Jadi yang family pertama, nominal ordinal adalah family data yang bukan angka bentuk aslinya, sedangkan yang family kedua, yaitu yang berisi interval rasio adalah bentuk aslinya adalah datanya adalah bentuknya angka. Nah, nominal dan ordinal, apa perbedaannya? Nominal dan ordinal ini meskipun sama-sama bukan angka, tapi memiliki perbedaan. Nominal itu sifatnya hanya membedakan, sedangkan ordinal ada perbedaan stratanya. Apa yang dimaksud di sini? Contohnya adalah ketika kita mendapatkan data laki dan perempuan, maka sebenarnya laki dan perempuan ini sifatnya setara dalam artian data ini. Setara. Jadi artinya laki dan perempuan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi hanya membedakan. Inilah disebut sebagai data nominal. Beda dengan ketika kita meneliti contoh tingkat kebersihan rongga mulut. Mulai dari bersih, kotor, bersih, sangat bersih, atau mungkin tingkat pengetahuan mulai dari buruk, sedang, dan baik. Maka di sini ada perbedaan strata, ada buruk, ada sedang, ada baik. Artinya di sini adalah yang sedang lebih baik daripada buruk, dan yang baik lebih baik daripada sedang dan buruk. Jadi ada perbedaan strata, beda dengan yang tadi laki dan perempuan. Atau mungkin contoh berikutnya adalah data asal daerah. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Jakarta. Nah, di sini antar masing-masing daerah ini tidak ada perbedaan strata, sama saja, hanya perbedaan tempatnya saja. Inilah juga disebut sebagai data nominal. Tidak ada perbedaan strata. Sedangkan bila ada perbedaan strata, baik, sedang, buruk, dan seterusnya, maka di sini disebut sebagai data ordinal. Baik. Nah, data yang bentuknya bukan angka ini kemudian nanti akan diangkakan ketika kita melakukan suatu uji statistik. Karena ketika uji statistik kita akan menganalisis dengan menggunakan angka. Nah, proses mengangkakan ini disebut sebagai proses coding. Jadi yang laki diberi coding 1, perempuan diberi coding 2. Boleh tidak dibalik? Seandainya yang laki 2, perempuan 1, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena angka di sini adalah suatu identitas coding, kode. Jadi boleh dibalik-balik. 1 laki, 2 perempuan dibalik, 2 laki, 1 perempuan, tidak ada masalah. Tapi kemudian untuk yang ordinal, ini perlu diperhatikan. Jadi untuk ordinal, untuk buruk 1, sedang 2, baik 3. Apakah boleh dibalik? Sebenarnya boleh, tapi ini akan cukup membuat kesulitan ketika kita proses untuk menganalisis datanya. Karena ketika kita balik yang buruk 3, kemudian yang sedang 2, yang baik 1, ini tidak sesuai dengan logika keidealan dari bentuk stratanya. Sehingga umumnya dibuat secara berurutan, di mana semakin besar angka codingnya berarti statusnya semakin baik. Dan tidak dilakukan pengacakan di dalamnya, karena akan membingungkan ketika nanti untuk mendapatkan gambaran stratanya. Baik, untuk yang berikutnya adalah family data yang bentuk asli adalah data angka, yaitu interval dan rasio. Nah, di sini apa yang dimaksud di sini adalah datanya adalah bentuk aslinya adalah angka. Contohnya adalah tadi ini saya berikan contoh adalah berat badan, tinggi badan, kemudian juga nilai ujian dan seterusnya. Nah, pembeda antara interval rasio ini sebenarnya berbeda tipis sebenarnya. Meskipun oleh karena itu antara interval dan rasio ini sering disebut secara bersamaan, dan dalam proses pemilihan statistik nanti akan juga memiliki syarat yang sama. Beda dengan yang tadi. Baik. Nah, interval rasio di sini perbedaannya adalah pada kepemilikan nol mutlak. Apa artinya di sini? Sebagai contoh, ketika kita timbang berat badan sekian kilogram, maka ketika saya tanya, ketika ada orang yang berat badannya 0 kilogram atau mungkin tinggi badannya 0 cm, apakah ada orangnya? Jawabannya adalah tidak ada. Tapi ketika kita mengukur air pada suhu 0 derajat, apakah airnya ada? Jawabannya adalah airnya ada. Tapi suhunya adalah 0 derajat. Masih ada wujudnya, tapi suhunya 0 derajat. Ini adalah data interval. Sedangkan yang tadi yang 0, ukuran angka 0-nya berarti adalah suatu ketidakadaan. Contohnya ini 0 cm, 0 kg, berarti tidak ada orang sama sekali, disebut sebagai data rasio.
Contoh berikutnya, ketika kita ujian, dapat nilai ujian 0. Dapat nilai ujian 0. Apakah kemudian tidak ada ujiannya? Ada ujiannya, tapi nilainya 0. Inilah disebut sebagai data interval. Tetapi karena mirip, keduanya ini sering disebutkan bersamaan, interval atau rasio. Sedangkan yang tadi yang sebelumnya, nominal dan ordinal, ini harus dapat dibedakan secara tepat karena nanti akan berpengaruh pada proses pemilihan uji statistik. Antara nominal dan ordinal masih didapatkan perbedaan nanti untuk pemilihan uji statistiknya. Tetapi antara interval dan rasio bisa bersamaan, umumnya sama untuk pemilihan uji statistiknya. Baik, ini adalah bahasan mengenai jenis skala data. Sebelum kita masuk di dalam rumus penghitungan sampel. Jadi kenapa begitu? Karena ketika kita memilih rumus penghitungan sampel, kita juga perlu tahu bahwa data hasil penelitian yang akan kita analisis itu bentuknya apa? Jenisnya apa? Nominal K, ordinal K, interval K, atau rasio. Ya, berarti berikutnya akan saya lanjutkan dengan rumus-rumus sampel. Rumus-rumus sampel sebagai berikut. Tidak saya jelaskan secara detail, tapi akan saya berikan gambarannya di sebelah saya ini ya. Jadi ada beberapa rumus sampel, tergantung nanti kebutuhan atau mungkin tujuan dari penelitinya. Rumus sampel itu sangat banyak dan banyak referensi juga dapat kita baca dan kita cermati. Banyak yang memberikan rumus-rumus sampel di sana, artinya bahwa banyak pilihan di sana. Ada yang rumus sampel untuk populasi yang terbatas dan ada rumus sampel yang untuk populasi tidak terbatas. Pada bahasan kita kali ini saya akan lebih banyak menampilkan untuk rumus-rumus sampel pada populasi yang tidak terbatas karena lebih fleksibel. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah rumus sampel untuk penelitian deskriptif, ya, untuk penelitian deskriptif dengan jenis data yang diteliti yaitu nominal ordinal. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penelitian analitik yang komparatif atau membandingkan, yang dimana nanti yang dibandingkan ini jenis datanya adalah interval rasio, adalah sebagai berikut rumusnya. Nah, yang berikutnya adalah untuk penelitian analitik yang membandingkan juga komparatif, tapi jenis datanya adalah nominal ordinal, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk penelitian analitik yang korelatif, yang menguji untuk korelasinya, ada juga rumusnya sebagai berikut. Kemudian untuk khusus untuk peneliti yang penelitiannya di lab atau menggunakan fasilitas laboratorium atau penelitiannya dilakukan di laboratorium dengan menggunakan sampel di laboratorium, tentunya dengan catatan bahwa dapat mengendalikan faktor-faktor pengganggu dengan lebih ketat, dapat benar-benar menyamakan dari sampel-sampel yang dapat mengontrol penuh dari sampel-sampel yang dipilih untuk dilakukan penelitian, maka dapat juga menggunakan rumus sebagai berikut. Baik. Nah, rumus-rumus sampel ini adalah rumus-rumus sampel yang perlu nanti dilakukan penghitungan dengan dapat menggunakan data dari hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yang dirujuk dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau dapat juga dimasukkan data dari hasil penelitian pendahuluan. Kecuali untuk rumus yang terakhir tadi, rumus yang khusus untuk penelitian di lab tadi itu hanya diperlukan informasi mengenai berapa jumlah kelompok penelitian. Sebagai contoh, jika kelompok penelitiannya adalah perlakuan dan kontrol, berarti ada 2 kelompok penelitian. Tetapi bila ada kelompok kontrol, perlakuan 1, perlakuan 2, berarti ada 3 kelompok penelitian. Dan nanti tinggal dimasukkan dalam rumus, akan didapatkan berapa jumlah sampel minimal per kelompok. Sedangkan untuk yang rumus yang sebelum-sebelumnya, rumus yang deskriptif, analitik, dan korelatif, ya, sebelum-sebelumnya nanti saya sampaikan, itu perlu dimasukkan terlebih dahulu data dari hasil penelitian sebelumnya, atau sudah pernah ada, atau juga dapat dimasukkan data dari hasil penelitian pendahuluan. Wah, ternyata cukup rumit juga ya untuk rumus-rumus sampel yang tadi ini. Banyak angka-angka, banyak kode-kode dan sebagainya macamnya. Tapi jangan khawatir, saya punya solusinya. Ini ada buku, yaitu Pengantar Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan, ya. Dan di buku ini tertuang semua bahasan kita
ya, mulai dari awal sampai akhir, dan termasuk juga tadi rumus-rumusnya beserta dengan penjelasan dan contoh-contohnya, sehingga nanti diharapkan dapat lebih mudah dalam proses memahami dan menerapkan dalam proses penelitian. Dan ada berbagai macam topik di dalam buku ini, mulai dari awal hingga akhir ketika kita menyusun atau menyelesaikan suatu penelitian. Semoga bermanfaat, dan beginilah akhir dari bahasan kita mengenai populasi dan sampel.